Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Para hadirin, para pemirsa dan para sobat SR dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel ini. Dan kami akan terus berbagi pengetahuan tentang dunia metafisika. Ingat, yang kami cari adalah sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan hanya sekedar berdalih. Yang kami kemukakan adalah argumen, bukan sentimen. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan melanjutkan pembahasan materi tentang tutorial ruqyah mandiri. Ingat bahwa ruqyah mandiri ini adalah mudah. Semua orang bisa dan dapat melakukannya. Yang terpenting adalah nanti ikuti teori-teori yang kami berikan, yang kami share di channel ini. Dan setelah itu Anda praktekkan dalam kehidupan Anda. Apabila Anda atau kita semua mengalami gangguan-gangguan dari bangsa jin, entah itu sihir, entah itu penyakit ain, dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan di episode yang ketiga di video ini, kami sudah kami sudah menjelaskan ayat-ayat apa saja yang sering digunakan untuk metode pengobatan ruqyah ini. Jadi yang terpenting adalah bahwa semua ayat-ayat suci Al-Quran adalah ayat ruqyah. Tetapi para ulama dan para pakar ahli ruqyah ini ada menggunakan beberapa ayat yang sering dipakai. Nah, bagi Anda, bagi kita semua yang ingin melakukan ruqyah mandiri atau melakukan terapi ruqyah terhadap orang lain, ini ketika membaca ayat-ayat tersebut, kita semua boleh mengulang bacaan ayat-ayat tersebut 1, 2 kali sampai 3 kali agar memberikan efek terhadap bangsa jin yang kemungkinan ada di dalam tubuh Anda atau berada di dalam tubuh orang yang sedang terkena gangguan dari bangsa jin. Nah, kemarin sudah kami sebutkan surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, dan hari ini kami coba akan lanjutkan surat yang sering dimanfaatkan untuk metode pengobatan ruqyah ini. Ayat selanjutnya yang sering digunakan adalah surat Al-Imran ayat 1 sampai dengan ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi. مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Nah, lalu lanjutkan lagi sampai ayat yang ke-9-nya. Nah, setelah Anda membaca ayat ini atau surat ini, kemudian Anda lanjutkan membaca surat Al-Imran ayatnya 18 sampai dengan ayat 19. Nah, ini kalau untuk ayat-ayat yang pendek, kita boleh mengulang-ulangnya 2 sampai 3 kali. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Nah, ini kan pendek ayatnya 18 sampai 19, boleh kita ulang. Nah, setelah Anda membaca surat Al-Imran ayat 18 dan ayat 19, kemudian Anda lanjutkan kembali membaca surat An-Nisa ayatnya 56.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. Nah, biasanya ayat ini ketika dibaca ini jin akan bereaksi. Karena ayat ini membicarakan tentang azab Allah yang sangat pedih. Ya, bagi mereka yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, dengan kebesarannya Allah, ini Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Kemudian dia disiksa, dibakar kulitnya. Setiap kali kulitnya dibakar, rusak. Kemudian Allah tumbuhkan, Allah pulihkan kembali. Kemudian dibakar lagi terus menerus. Nah, ini boleh juga Anda baca berulang-ulang kali, 2-3 kali. Nah, setelah kemudian Anda membaca surat ini, Anda lanjutkan membaca surat Al-A'raf ayat 54 sampai dengan ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshiyal laylan nahara yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Nah, setelah Anda membaca surat ini, lalu Anda bisa lanjutkan membaca surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai dengan ayat 118 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Jadi apakah kami menciptakan engkau itu dengan sia-sia? Nah, arti ayatnya seperti itu. Nah, ini Anda boleh ulang lagi. Ingat bahwa yang ayat pendek boleh Anda ulang 2-3 kali. Nah, setelah membaca surah Al-Mu'minun 115, 118, kemudian Anda bisa melanjutkan membaca surat An-Naml ayat 30 sampai dengan ayat 31. Nah, ayat ini menjadi populer, sering digunakan oleh beberapa orang, bahkan di TikTok pun ayat ini menjadi sangat populer, kan dibaca oleh seorang ustadz berulang-ulang kali. Biasanya ayat ini ada yang menggunakan untuk menundukkan binatang-binatang, karena ayat ini bercerita tentang bagaimana Nabi Sulaiman, erat kaitannya dengan beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Boleh diulang. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, Sobat SR dan para pemirsa, masih banyak lagi ayat-ayat suci Al-Quran yang sering dibaca, yang sering digunakan untuk metode pengobatan ruqyah. Next, kita akan lanjutkan dengan ayat-ayat selanjutnya, dan setelah itu kita akan coba untuk mempraktekannya. Ini yang terpenting ya. Ini yang terpenting. Jadi nanti praktek ruqyah mandiri. Caranya bagaimana? Ini harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi bagi Anda, bagi kita semua yang terkena gangguan dari bangsa jin, baik berupa sihir, berupa penyakit ain, dan lain-lain sebagainya. Kita akan bahas nanti pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia untuk kita semua dimanapun Anda berada, dan selamat beraktivitas.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.